Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponensial ya. Jadi persamaan eksponensial ini adalah fungsi eksponensial part keempat pada video saya yang saya bahas, dan akan ada part kelimanya dan masih pembahasan persamaan eksponensial. Sebelumnya silahkan adik-adik semua subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk dapatkan notifikasi pada video-video selanjutnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu persamaan eksponensial. Nah, tahukah kalian bahwa persamaan eksponensial itu adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi, atau persamaan perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel sebagai bilangan peubah. Jadi persamaan eksponensial ini adalah suatu persamaan ya dari bilangan eksponen. Jadi kita eksponen, kita gunakan eksponen dengan pangkatnya itu merupakan suatu fungsi. Jadi nanti misalnya 5 pangkat 2x tambah 3. Jadi pangkatnya itu nanti berupa fungsi yang memuat variabel seperti itu. Kemudian sebagai materi prasyarat, adik-adik semua harus tahu seperti apa eksponen. Kemudian fungsi kuadrat, ya materi tentang fungsi kuadrat. Kalau eksponen berarti adik-adik harus tahu 2 kali 2 kali 2 itu berapa, 3 pangkat 5 itu berapa, seperti itu. Kemudian fungsi kuadrat, adik-adik harus tahu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu adalah materi prasyarat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas lebih detail tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial ya. Jadi ada 6 bentuk persamaan eksponensial. Pada video yang akan saya tampilkan ini saya hanya akan membahas 3 dulu. Kemudian pada part kelima saya akan membahas bentuk keempat sampai ke-6. Jika adik-adik semua lihat, sesuai dengan pengertian dari persamaan eksponensial ini sudah ditunjukkan dengan suatu bilangan ya. Jadi A itu adalah suatu bilangan ya, berpangkat fungsi. Jadi fx ini adalah fungsinya, sebagaimana tadi pengertian dari persamaan eksponensial ya. Baik, kita bahas untuk bentuk yang pertama dulu ya. Jadi untuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m, di mana A-nya itu besar dari 0 ya. Jelas ya, A-nya itu harus besar dari 0. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka kita ubah ke bentuk fx sama dengan m. Fx sama dengan m. Jadi kalau bilangan pokoknya ini sama, A sama dengan A, kemudian pangkatnya di sini fx, ruas kanannya m, maka kita ubah ke bentuk fx sama dengan m. Jadi pangkatnya saja yang disamakan ya. Jadi kita coret saja yang bilangan pokoknya ini A dengan A. Nah, untuk bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di mana A-nya besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita ubah ke bentuk fx sama dengan gx. Jadi hampir sama dengan bentuk yang pertama. Pangkatnya yang kita gunakan ya, pangkatnya yang kita ambil, karena untuk bilangan pokoknya ini kita coret saja ya. Jadi fx sama dengan gx seperti ini ya. Kemudian bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini pangkatnya sama justru. Fungsi dari pangkatnya sama-sama fx ya. Tapi bilangan pokoknya yang berbeda, yaitu di sini A, di ruas kanannya B ya. Di mana A dan B itu besar dari 0 dan A dan B itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, jika soalnya seperti ini atau bentuknya seperti ini, maka kita ubah ke bentuk fx sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti ada soal bilangan pokoknya berbeda, kemudian pangkatnya fungsinya sama ya, sama ruas kanan dan kiri pangkatnya itu, maka cukup fx-nya sama dengan 0 saja. Seperti itu. Untuk yang 4, 5, dan 6 ini akan saya bahas di video selanjutnya ya. Baik, kita beralih ke poin yang pertama, bentuk yang pertama untuk lebih detailnya ya.
Jadi A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Nah, tadi untuk solusinya pangkatnya saja yang kita gunakan ya. Fx sama dengan m. Sebagai contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari 5 pangkat x tambah 4 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah bentuknya ya, mirip ya bentuknya ya. Jadi A-nya itu 5, kemudian fx-nya itu x tambah 4, dan m-nya itu adalah 6. Nah, untuk solusinya berarti fx sama dengan m, berarti pangkatnya saja yang disamakan, karena 5 ini dicoret ya. Jadi x tambah 4 sama dengan 6. Kita jumlahkan x-nya ya. Kita jumlahkan x, plus 4 nyebrang menjadi min 4, berarti x sama dengan 6 kurang 4 ya. Jadinya x sama dengan 2, 6 kurang 4, 2. Seperti itu saja, mudah ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ya. Tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari 4 pangkat x kurang 2 sama dengan 1/32 pangkat 2. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal video bahwa materi prasyaratnya kalian harus tahu eksponen ya. Misalnya 2 pangkat 2 itu berapa, 4 pangkat 5 itu berapa, 3 pangkat 3 itu berapa. Jadi 4 ini kan sebenarnya adalah 2 pangkat 2 ya. Jadi 4 ini kita pecahkan hingga dapat bilangan perpangkatan ya. Jadi 2 pangkat 2, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 1/32 itu sama dengan 2 pangkat min 5. Kenapa pangkat min 5? Karena dia bentuk pecahan ya, 1 per ya. Jadi kalau 1/32 itu berarti 32 pangkat min 1. Ini sebenarnya sama dengan 32 pangkat min 1. Dan 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, karena di sini 1 per, sehingga kita naikkan 32-nya sehingga 2 pangkat min 5 jadinya. Andaikan di sini tidak ada pernya, andaikan di sini soalnya 32 saja, berarti di sini kita peroleh 2 pangkat 5 ya. Karena di sini ada pernya 1 per dan 32-nya di bawah, sehingga di sini kita tulis 2 pangkat min 5. Nah, kemudian berdasarkan sifat-sifat ya, pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau di sini bilangannya berpangkat kemudian berpangkat lagi, maka pangkatnya ini dikalikan ya. Jadi 2 kali x min 2. Kemudian di sini min 5 kali 2. Nah, kemudian kita operasikan 2 kali x itu 2x, 2 kali min 2 min 4. Kemudian di ruas sebelah kanan min 5 kali 2 min 10. Nah, sekarang perhatikan. Ini bentuknya sudah sama dengan bentuk dari yang pertama ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat m ya. Jadi bilangan pokoknya sudah sama. Jadi sama-sama 2. Kita coret saja, sehingga yang kita ambil adalah 2x kurang 4 sama dengan min 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan x-nya ya. Jadi min 4 nyebrang menjadi plus 4. Jadi 10 tambah 4 itu 14 ya. Kemudian 2x ya, ini karena 2x ini adalah operasi perkalian, nyebrang menjadi pembagian, sehingga x-nya sama dengan 14/2. 14 bagi 2 adalah 7, sehingga x-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi kedua-duanya ini fungsi. Di ruas kiri ini pangkatnya fungsi, ruas kanan juga pangkatnya fungsi. Kalau seperti ini bentuknya, kita tinggal samakan pangkatnya. Jadi fx sama dengan gx ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari 2 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 kurang x ya. Jadi bentuknya sama ya, yang di atas ya. Dengan soal 1 ini
Jadi kita cukup coret 2 dengan 2 bilangan pokoknya, kemudian pangkatnya yang kita samakan. Jadi 3x kurang 1 sama dengan 2 kurang x ya. Nah, kemudian kita pindahkan x-nya di ruas sebelah kiri. Jadi di sini min x nyebrang menjadi plus x, min satunya ini kita nyebrangkan ke ruas kanan karena yang kita butuhkan di sini hanya x dan kita mau jumlahkan adalah x. Jadi min 1 nyebrang ke sebelah menjadi plus 1. Jadi 2 tambah 1 3, kemudian 3x tambah x ini 4x ya. Karena x itu sebenarnya sama dengan 1x. Jadi 3x tambah 1x itu 4x. Jadi 4x sama dengan 3. Kemudian 4x operasi perkalian nyebrang menjadi pembagian. Jadinya x sama dengan 3/4. Seperti itu ya. Untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari 3 pangkat x pangkat 2 tambah x kurang 6 sama dengan 9 pangkat 2x tambah 1 ya. Terlebih dahulu kita buat 9 ini menjadi pangkat ya. Jadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 kemudian pangkatnya ini nanti dikalikan dengan 2x kurang 1. Nah, jadinya 2 kali 2x itu 4x, 2 kali min 1 itu min 2. Nah, sekarang perhatikan, bentuknya ini sudah sama lagi dengan bentuk yang di atas sini. Jadi, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx ya. Jadi, 3 pangkat x pangkat 2 tambah x min 6 sama dengan 3 pangkat 4x min 2. Jadinya, kita coret 3 dengan 3-nya. Jadi, kita ambil pangkatnya ya. Jadinya, x pangkat 2 tambah x kurang 6 sama dengan 4x kurang 2. Nah, kemudian kita bawa nilai-nilainya ke ruas sebelah kiri ini ya. Jadi x pangkat 2 tambah x kurang 6, kemudian 4x nyebrang menjadi min 4x, min 2 nyebrang menjadi plus 2. Kemudian kita samakan yang sama-sama ini variabelnya x-nya x kurang 4x ya. X kurang 4x min 3x ya. 1 dikurang 4 min 3. Kemudian min 6 tambah dengan 2 sesuai pasangannya. Jadi min 6 tambah 2 min 4. Jadi x pangkat 2 kurang 3x kurang 4. Nah, bentuk seperti ini coba perhatikan. Di awal video saya sudah sampaikan materi prasyaratnya yaitu persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat ya. Kemudian kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. X pangkat 2 kurang 3x kurang 4 sama dengan 0. Kita ubah menjadi x tambah 1 kali x kurang 4 sama dengan 0. Ya. Untuk mudahnya, untuk membuat ini sebenarnya seperti ini ya. Berapa kali berapa sama dengan min 4. Oh ya, kalau bukan 1 kali 4 berarti 2 kali 2. Nah, kemudian angka 1 dan 4 itu atau 2 dengan 2 itu diapakan sehingga hasilnya min 3. Ternyata 1 kurang 4 ya. Ternyata 1 kurang 4. Nah, seperti itu. Jadi x tambah 1 kemudian kali x kurang 4. Kalian juga bisa lihat cara-caranya di video-video lain ya. Cara untuk mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Ya, saya lanjut saja. Jadi x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Jadinya x-nya satunya nyebrang menjadi min 1, min 4 nyebrang menjadi plus 4. Jadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita beralih ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga yaitu a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Jadi dari bentuk ini pangkatnya yang justru sama ya, sama fungsinya fx, tetapi bilangan pokoknya yang berbeda ya. Nah, jika kita temukan bentuk yang seperti ini sehingga kita harus ubah ke bentuk fx sama dengan 0. Kita lihat contohnya yang pertama ya. Tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari 5 pangkat 6x tambah 1 sama dengan 2 pangkat
6x tambah 1. Jadi sama ya bentuknya ya. Bilangan pokoknya yang berbeda, ruas kiri dan ruas kanan, kemudian pangkatnya sama, yaitu 6x tambah 1. Kalau begitu kita ubah saja ke bentuk seperti ini, fx sama dengan 0, berarti pangkatnya sama dengan 0. Berarti 6x tambah 1 sama dengan 0. Kita jumlahkan x, plus 1 nyebrang jadi min 1, kemudian 6 kali x perkalian nyebrang menjadi pembagian, jadinya 1/6. Jadi x-nya sama dengan min 1/6. Contoh yang kedua ya. Jadi saya buat ini sengaja di contoh pertama ini lebih mudah, kemudian contoh yang kedua ini sedikit tingkat kesukarannya lebih di atas ya. Tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari 3 pangkat x pangkat 2 tambah 6x tambah 5 sama dengan 5 pangkat x pangkat 2 tambah 6x tambah 5. Jadi sama juga ya bentuknya ya. Pangkatnya sama, kemudian bilangan pokoknya yang berbeda, 3 dan 5. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk fx sama dengan 0, berarti x pangkat 2 tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Lagi-lagi ini persamaan kuadrat. Sekarang kita ubah untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Kita ubah berapa kali berapa dapat 5? Ya 5 kali 1 ya. Kemudian 5 dan 1 diapakan supaya dapat plus 6, berarti 5 tambah 1, jadi plus 5 plus 1. Jadi x tambah 5 kali x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian x tambah 5 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Plus 5 nyebrang menjadi min 5, plus 1 nyebrang menjadi min 1. Jadinya x sama dengan min 5 atau x sama dengan min 1. Jadi itu ya, semoga contoh-contoh yang saya berikan ini bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Baik ya, terima kasih telah menonton video ini. Silahkan adik-adik semua, jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya untuk part 5 ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.